Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian menjelang buka puasa Masjid Nurul Huda 19 rahimakumullah. Saderengipun monggo kita ngaturaken puji syukur alhamdulillah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wondene wonten ing sonten punika kita tasih dipun paringi nikmat sehat, sempat kagem nindai majelis taklim wonten ing sonten punika. Salawat salam mugi tansah katetepaken dumateng junjungan kita uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para garwa putra, para sahibul bait, para tabiin, lumebaripun dumateng kita sedaya ingkang tansah nderek sunah-sunahipun. Sami sehat nggih, Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah, nikmat yang paling besar nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, wonten ing sonten punika kita badhe ngaturaken sinau sesarengan kanthi tema menghadapi ujian atau musibah. Wonten ing surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Wonten ing mriki Bapak Ibu, Gusti Allah menika menguji kita nggih, nguji kita sedaya dengan keburukan dan kebaikan. Kinten-kinten milih napa Bapak Ibu nek diuji kebaikan nggih. Jadi diuji itu ada dengan keburukan dan dengan kebaikan. Kalau diuji dengan keburukan niki musibah nggih. Tetapi kalau diuji dengan kebaikan ini menjadi perhiasan sing kira-kira awake dhewe kabeh niki mengharapkan nggih Bapak Ibu nggih. Setiap orang pasti tidak ingin terkena musibah nggih. Awake dhewe nek ditari dina musibah mesti nggih mboten purun nggih. Lah sebab musibah menika saged mengakibatkan kesulitan hidup nggih. Nek kudune uripe normal-normal saja dilalai wonten musibah misale nggih kecelakaan misale ngaten, terus harus periksa ke rumah sakit, harus ini harus itu, kaya-kaya terus uripe niku ya kudune maune lancar, mau ke tujuan yang dituju kudu ndadak urusan dengan pihak yang berwenang misale, kemudian harus periksa ke dokter atau ke rumah sakit. Kemudian musibah ini juga mengurangi kenikmatan hidup, bahkan harta benda. Nah niki musibah mengurangi kenikmatan hidup dan harta benda ini. Misale beberapa waktu lalu nggih ten Sumatera, Aceh niki banjir. Nah harta benda nek banjir niku pun mboten saged dialap nggih. Kalau 2006 Bantul 27 Mei niku gempa
surat-suratnya masih bisa di napa nggih, tesih saged dirawati nggih. Tetapi kalau sudah kena banjir, basah pun hancur, sudah tidak bisa di kemunah malih. Ya, menika mengurangi kenikmatan hidup bahkan harta benda. Lajeng musibah sering datang tidak terduga. Wonten mboten Bapak Ibu sing sadurunge musibah pun ngertos riyin? Ngoten nggih. Musibah sering datang tidak terduga. Nah, ini kita memang tidak diberi ilmu untuk itu nggih. Nah, wis ngerti mesti wah engko ra sida liwat kono, Pak tadi misalnya seperti itu. Nggih. Jadi musibah sering datang tidak terduga. Misalnya ajeng ten peken misalnya napa blonjo, nah tiba-tiba onten jambret misalnya nggih, terus dompete disaut. Nah, menika lajeng tiba-tiba dapat atau terkena penyakit, terjadi kecelakaan, gempa, banjir, badai dan sebagainya. Lah menika sing maune sehat waras wiris ngerti-ngerti begitu sakit nggih, sakitnya parah misalnya nggih, sampai mungkin meninggal dunia. Lah ini awake dhewe niki mboten ngerti, tiba-tiba sakit padahal maune waras wiris sehat. Lah menika Bapak Ibu, setiap orang mboten menginginkan musibah, tetapi setiap orang menginginkan kebaikan. Tapi kebaikan ini juga niki nggih sebagai ujian Bapak Ibu. Nek kebaikan ini nanti sebagai perhiasan dunia. Perhiasan dunia napa Bapak Ibu? Nggih menika harta benda dan anak-anak. Harta benda duwe omah gede, magrong-magrong, akeh, tanahe ngendi-ngendi duwe nggih, kendaraane kathah, perhiasan juga banyak, napa-napa keturutan. Masalah dunya, masalah harta benda. Arep maem kalau ada orang lain nanti mau makan apa masih pusing mikir, lajeng golek sing golek maem. Nek wis dinai harta benda sebagai perhiasan, nanti kita mau makan apa? Lah niki nggih. Dados harta benda ini menjadi perhiasan dunia. Lajeng perhiasan dunia yang kedua adalah anak-anak. Lah nek anak-anak ini kewajiban kita sebagai orang tua mendidik nggih. Keluarga ini menjadi madrasah utama untuk anak-anak kita, terutama untuk bapak ibu dalam mendidik anak ini harus konsekuen nggih. Nek pengen anake soleh solihah, sregep ngaji, sregep nang masjid, nurut karo tiang sepuh nggih, bapak ibu juga harus memberi contoh, memberi tauladan. Nek bapak ibu pengine anake sregep nang masjid kok malah bapak ibu enak-enak di rumah, anak nanti juga akan mencontoh orang tua. Jadi anak ini cerminan orang tua, sehingga untuk mendidik anak tidak hanya cukup dikandani dengan lisan, dengan verbal, tetapi harus kita berikan contoh. Nah, niki Bapak Ibu, wonten ing surat Al-Kahfi ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan bagi manusia, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Nggih, wonten ing surat Al-Kahfi ayat 7 menika Gusti Allah menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan. Nyeneng-nyenengke
manusia. Lah, manusia ketika diuji dengan kebaikan, dengan perhiasan, ini akan menjadi lebih taat kepada Allah atau justru rumangsa bondo-bondone dhewe nggih. Terus omah-omahe dhewe, mobil-mobile dhewe, napa-napane rumangsane saking usahane dhewe, mboten karena karunia Allah utawi rahmatipun Gusti Allah. Atau justru dengan diberikan harta, benda, anak yang soleh, perhiasan dunia ini menjadikan kita taat kepada Allah. Lah ini di surat Al-Kahfi ayat 7 yang terakhir, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Lah Bapak Ibu wonten ing mriki kula ngemutaken alhamdulillah wonten ing Kampung Dondong menika tidak termasuk desa tertinggal nggih. Termasuk kalau di kawasan Kota Gede ke Selatan, Dondong iki termasuk maju, wargane kompak. Lah marilah kita saling mengingatkan, watawasobil haqqi watawasobis sober, saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam hal hak dan dalam kesabaran. Lajeng wonten ing surat Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Lah niki ternyata harta, benda dan anak-anak ini sebagai ujian, cobaan dari Allah. Awake dhewe dinai amanah harta, benda, anak niki iso ngrawat, iso memanfaatkan yang meningkatkan ketaatan kepada Allah atau justru menjauhkan diri kita kepada Allah. Sesungguhnya harta kalian yang telah Allah bebankan dan anak-anak kalian yang telah Allah berikan merupakan cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kalian untuk menguji dan mencoba perihal bagaimana kalian semua memperlakukannya dari segi menunaikan hak Allah atas kalian. Nggih. Dados nek awake dhewe dinai bondo cukup anak-anak soleh solihah niki monggo kita tunaikan hak Allah atas kita. Nah, kembali ke laptop karena tema kita ujian menghadapi musibah nggih, maka setiap orang tidak ingin terkena musibah. Lah napa mawon musibah menika Bapak Ibu? Menika macam-macam musibah, nggih menika musibah sebagai takdir atau ketentuan Allah. Kemudian musibah sebagai akibat ulah perbuatan manusia. Musibah juga sebagai azab dan musibah sebagai ujian keimanan. Nah, menika ingkang pertama musibah sebagai takdir atau ketentuan Allah. Wonten ing surat Al-Hadid nggih menika kula wasaken artinipun mawon, tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Dados bencana musibah apapun yang terjadi di bumi pada diri kita ini sebelumnya sudah dicatat oleh Allah, sudah tercatat dalam kitab Lauh Mahfuz. Jadi ini merupakan mudah bagi Allah. Lajeng ingkang angka kalih musibah sebagai akibat ulah perbuatan manusia. Nggih. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dan akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang
benar. Lah, musibah sebagai akibat ulah perbuatan manusia. Wonten ing Sumatera banjir, longsor nggih, karena pohon-pohon yang besar ditebang. Ini sebagai akibat ulah manusia, mboten reboisasi lagi nggih. Sehingga pohon yang harusnya menahan tanah nggih, untuk mencegah banjir menika sudah tidak mampu lagi, tanahnya longsor sehingga banjir melanda di Sumatera. Lajeng ingkang angka 3, musibah sebagai azab. Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus seorang rasul di ibu katanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri-negeri kecuali penduduknya dalam keadaan zalim. Menika Bapak Ibu nggih, dados Gusti Allah menika tidak akan membinasakan penduduk suatu negeri, kaum suatu negara bila penduduknya ini taat nggih. Dalam Al-Qur'an kisah-kisah zaman dahulu, zaman-zaman Nabi nggih, banyak umatnya yang zalim sehingga Allah mengazab mereka. Ada yang kena badai, petir nggih, dan lain-lain, ada banjir bahkan. Lajeng yang keempat, musibah sebagai ujian keimanan. Mereka wonten surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah kami akan kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Terus wonten ing mriki Gusti Allah menguji awake dhewe dengan sedikit ketakutan. Wah, engko nek misale aku sedekah ngene engko gek-gek aku malah kurang dewi nggih. Kekurangan harta, wedi engko nek bandane kelong. Kemudian jiwa dan buah-buahan. Lajeng orang yang imannya kuat, yakin kepada Allah, ini adalah berpasrah diri bahwa kita diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, lajeng sikap apa yang harus kita perbuat ketika kita mendapatkan musibah, yaitu dengan sabar, ridho, dan tawakal. Katakanlah Nabi Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Dados nek awake dhewe niki yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, Allah pasti bertanggung jawab atas ciptaannya. Allah itu maha memelihara. Napa kebutuhane awake dhewe akan dicukupi oleh Allah. Dan semua yang sudah Allah takdirkan ini pasti terbaik bagi Allah dan terbaik bagi kita. Ini harus kita yakini. Lajeng wonten ing surat Al-Qamar ayat 49,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Nah, lajeng wonten in Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Dados Gusti Allah menika memberi ujian, memberi cobaan kepada kita menika sudah sesuai ukuran kita masing-masing, sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Masing-masing orang berbeda ujian dan cobaannya. Ada yang diuji dengan kekurangan harta benda, ada yang diuji dengan harta benda yang melimpah, sugih brewu, ini juga ujian. Ada yang diuji dengan kehilangan orang-orang tersayang, nggih niki wau, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sonten niki wau pengumuman Ibu Basmal sedo. Nah, menika salah satu ujian nggih yang Allah ciptakan sesuai dengan ukuran dan kesanggupan kita. Lajeng Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, upaya yang kita lakukan agar tidak terkena musibah menika menapa mawon. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta lingkungan. Dadi nek awake dhewe niku yakin awake dhewe niku dadi wong taat, wong takwa, wong iman, niki ampun ming awake dhewe sing apik, tetapi lingkungan sekitar juga harus ikut baik, yaitu kita harus ajak-ajak misalnya yang belum sholat, mari kita ajak untuk ke masjid atau untuk sholat. Lajeng yang kedua, senang sodakoh, rajin sholat di masjid. Ini akan mencegah terkena musibah. Wonten ing hadis riwayat Tirmizi. Oke. Sedekah menutup 70 pintu keburukan, dan sesungguhnya sedekah itu meredamkan murka Allah dan menolak mati buruk atau su'ul khotimah. Nika Bapak Ibu, dados dengan sedekah, rajin sholat di masjid, ini bisa mencegah terkena musibah, karena sedekah ini bisa menutup 70 pintu keburukan. Lajeng sedekah ini bisa memadamkan murka Allah. Wonten ing surat Al-Baqarah ayat 45, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosyiin. Ternyata umurnya mendekati 52. Nek ten iki cilik, nek ten laptop Bapak Ibu dados dadak ngematke nggih. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, nek awake dhewe niki dadi wong sabar nggih, ini tidak serta-merta terus iso ujug-ujug wah Pak Istadi orangnya penyabar, tetapi harus perlu latihan. Latihan ini harus kita sabar, niki harus kita latih nggih. Harus kita latih. Lah, sabar ini harus kita latih Bapak Ibu. Jadi kok terus ujug-ujug dadi wong sabar itu nggih angel.
karena setiap hari kita pasti mendapatkan ujian. Nggih. Anake sing rewel misalnya nggih. Terus wayahe mangkat sekolah mboten purun mangkat sekolah. Nah, ini salah satu ujian dan kita sebagai orang tua harus sabar. Lajeng upaya yang ketiga adalah makmurkan masjid, majelis taklim dan TPA, tempat pendidikan Al-Qur'an. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi rahmat serta dikelilingi malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka di antara malaikat yang ada di sisinya. Dados nek awake dhewe niki rajin nggih ten masjid, di majelis taklim, menghadiri majelis taklim, menghadiri tempat-tempat ngaji TPA nggih, wonten ing Glondong wonten kegiatan TPA untuk dewasa nggih. Sudah ada yang mengajar ba'da maghrib. Lajeng tiap sore hari napa Bu TPA? Kamis. Hari Kamis ada TPA. Senin sampai Kamis sih ada TPA. Nah, ini kita sebagai orang tua mendorong, memotivasi anak-anak kita agar rajin untuk mengaji ya Bapak Ibu. Karena dengan mempelajarinya nek awake dhewe niku kerep sinau, kerep ten majelis taklim, ternyata musibah ini tidak hanya menimpa orang-orang ingkang zalim, tetapi orang-orang yang iman, taat, takwa kepada Allah ini juga nanti juga kena imbasnya. Jadi nek misale wonten ing lingkungane awake dhewe ada kemaksiatan, menika monggo kita berusaha melakukan nahi mungkar. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hati. Itulah iman yang paling lemah. Jadi nek awake dhewe wonten ing masyarakat wonten kemaksiatan, segera kita lakukan nahi mungkar, kita cegah. Sebagai ketua kampung misalnya ono wargane sing tidak sesuai aturan, karena punya kekuasaan, bisa dengan kekuasaannya, bisa dengan lisannya nggih. Tetapi nek ora wani tenan, bisa dengan hati, ndongake muga-muga nggih ndang sadar lah. Tapi dengan hati ini adalah selemah-lemah iman. Lajeng yang kelima, banyak berdoa agar musibah tidak terlalu berat. Nggih wonten ing surat Al-Baqarah menika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapapun yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dados wonten ing surat Al-Baqarah ayat 284 menika Gusti Allah menika sangat teliti perhitungannya, baik yang kita lakukan secara terang-terangan maupun yang secara diam-diam. Bahkan sing awake dhewe batin ini Allah juga tahu, sehingga
orang yang beriman ini akan hati-hati. Nggih. Orang yang beriman ini akan hati-hati ketika akan melakukan sesuatu. Wonten ing satunggaling ayat nggih, mbok pilih apabila kalian beriman kepada hari akhir maka berkatalah baik. Hadis nih. Berkatalah baik atau diam. Lah niki salah satu nek awake dhewe iki kok tidak bisa menjaga lisan kita, pingine kok arep ngomong sing misalnya mau marah-marah atau ngomong sing enggak bagus, ini kita lebih baik diam. Oke, menika wonten surat Al-Baqarah selanjutnya 285 286. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dados Kanjeng Nabi Rasul menika beriman pada apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Demikian pula orang-orang mukmin masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Terus wonten surat Al-Baqarah 1285 menika kita harus meyakini adanya malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul, ini harus kita yakini. Lajeng 286 nggih, la yukallifulahu nafsan illa wusaha. Kalau sampun kita sampaikan bahwa Gusti Allah menika membebani, menguji, memberi ujian, cobaan kepada kita ini menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya. Menika Bapak Ibu. Lah, hikmah utawi keuntungan orang yang sabar menghadapi musibah atau ujian, yaitu mendapat ampunan Allah, bersih dari dosa. Wonten ing surat Hud ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, illal ladzina sabaru wa amilus sholihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar dan beramal saleh, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi nek awake dhewe niki angsal musibah, awake dhewe niku sabar, maka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah. Oke. Jadi setiap ujian, setiap cobaan ini adalah sebenarnya bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Gusti Allah niki ajeng nguji kepada kita. Hambaku ki sabar ora nek tak nek ujian. Ketika kita sabar, maka ujian, cobaan, musibah yang kita hadapi dengan sabar ini akan menggugurkan dosa-dosa kita, seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Terus akan kembali bersih lagi, dosa-dosa akan dihapuskan. Nek awake dhewe niki sabar menghadapi ujian. Lajeng hikmah selanjutnya yaitu mendapat tempat mulia di surga. Nah, wonten ing mriki sungguh menakjubkan keadaan seorang muslim, seorang mukmin. Sungguh seluruh urusannya adalah kebaikan. Hal ini tidaklah didapat kecuali pada seorang mukmin. Ketika mendapatkan kesenangan, ia bersyukur
maka itu adalah kebaikan baginya. Ketika ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Dados napa-napa bagi orang yang beriman ini adalah kebaikan. Nek awake dhewe diuji nggih dengan kebaikan, dengan harta benda, dengan kecukupan, ini kita bersyukur. Lah ini baik bagi kita. Semanten ugi swalihipun menawi kita dipun uji, mendapat ujian, cobaan, musibah, maka kita bersabar, dan ini adalah kebaikan juga bagi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, menika wau beberapa macam-macam musibah, upaya kita agar tidak terkena musibah, dan hikmah orang yang sabar apabila menghadapi musibah. Dados monggo kita upayakan, berusaha, kita latih diri kita masing-masing untuk selalu sabar, tabah, tawakal ketika menghadapi musibah. Sabar, bersyukur ketika menghadapi ujian kebaikan. Oke. Dados sama-sama beratnya, tetapi ketika ujian ini kebaikan, perhiasan, ini biasanya malah kita kadang sok lali. Nggih. Nek wis keturutan napa-napane keturutan, awake dhewe niki kadang sok lali. Sok lali karo Gusti Allah. Sampun Pak Uji. Oh nggih. Ternyata tesih dangu nggih. Wah, rumangsa kula lek gawe PowerPoint wis tenanan ya Mas jadi Mas, nanti jadi pakai layar enggak jadi Pak. Kula siape hari ini ternyata kentekan materi. Nah, mboten napa-napa. Kita lanjutkan lagi. Nggih, menika nggih Bapak Ibu, dados ketika kita mendapatkan musibah, kita bersabar, kita ketika mendapatkan ujian kebaikan, kita bersyukur. Nek bersyukur niku Allah akan menambah nikmat. Nggih. La ing syakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Nek awake dhewe bersyukur atas nikmat Allah, mongko Gusti Allah akan menambah nikmat kepada kita. Tetapi kalau kita kufur nikmat, maka azab Allah sangatlah pedih. Nah, menika. Dados monggo kita melatih diri, napa nggih? Melatih hati kita. Kemarin Pak Reza Orfani sudah menyampaikan terkait dengan manajemen kolbu. Lah niki kula ajeng takon bapak-bapak. Nah ibu-ibu karena sudah terbiasa. Ibu-ibu kan pun biasa masak. Biasa nggih? Bapak-bapak biasa masak mboten? Oh, nggih. Pak tadi katanya Bu Lurah punya profesi baru. Tukang masak. Nggih. Masak itu nek basa Jawa napa? Olah. Nah, Pak Kasilan, olah. Lah, ketika diri kita ini nggih. Ini nek saya ada beberapa olah nggih. Olah itu banyak. Yang pertama, olah raga atau jasmani. Awake seubah fisiknya. Nggih, fisiknya yang bergerak, bekerja. Yang kedua, olah napa? Lisan. Olah kata. Nah, olah kata. Yang kedua, olah kata. Nyambut gawe, pakai tenaga, pakai fisik. Yang kedua, olah
kata. Olah kata ini dengan lisan kita, dengan mulut kita, ini olah kata. Yang ketiga adalah olah pikir. Pun fisiknya sudah bekerja, lisannya sudah menyampaikan, kemudian olah pikir. Olah pikir itu dengan rasio kita, dengan nalar kita, ya. Dengan nalar kita. Lah, iki apik apa ora sih? Bener apa salah? Nah, ini dengan olah pikir, nggih. Oh, iki kudune dingenekke. Nek iki lemasang kudune iki kudu dinai slup atau yang lain. Nah, ini olah pikir. Kemudian yang keempat adalah olah hati atau olah batin. Lah Bapak Ibu, yang keempat ini adalah olah-olah sing niku wau. Ini yang paling tinggi. Olah batin. Olah batin ini paling berat, paling angel awake dhewe niki nglakoni. Monggo nggih Bapak Ibu, karena olah batin, olah hati ini terberat, kelasnya tinggi, kita melatih hati kita untuk yang pertama menguatkan akidah, keyakinan kita kepada Allah. Pun yakin nopo-nopo sing terjadi pada kita ini wis takdire Gusti Allah, sudah digariskan oleh Allah. Masalah-masalah lain, keluarga, kemasyarakatan, sosial, pekerjaan dan lain-lain itu sudah ditakar oleh Gusti Allah. Ini harus kita yakini. Akidah kita harus kuat, nggih. Oleh karena itu nek awake dhewe niki pasrah, sabar, tawakal, pasrah marang Gusti Allah, insyaallah nanti napa-napa niki nggih terus enteng, akan ada solusi-solusi untuk menghadapi ujian hidup, untuk menghadapi kegiatan-kegiatan di masyarakat maupun kegiatan sosial. Lah Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan. Pinten Pak Puji? 5 menit. Tadi sudah saya sampaikan, salah satu upaya untuk mencegah musibah adalah dengan rajin menghadiri majelis taklim, gitu, menghadiri TPA, tempat-tempat pendidikan Al-Qur'an. Lah wonten ing wulan Ramadan Syahrul Qur'an menika monggo kita tingkataken bacaan Al-Qur'an kita. Kita target ibu-ibu wingi wonten sing targetnya katam 3 kali. Wah, mantap nih. Berarti 10 hari katam, 10 hari katam, nggih. Ada yang sudah khatam hari ini. Ada yang sudah 20 juz. 10 juz. Anten mboten 10 juz. 10 juz pinten? 1, 2. Oke, yang 10 juz. Niki napa nggih? Mboten niki cuma untuk memberi motivasi saja Bapak Ibu. Dados napa nggih? 2 nggih. Monggo Mbak sinten? Yu Binem. Nggih. Sepuluh juz 1 orang. Kurang duit 2 menit, enggak apa-apa. Enggak. Kali Mbak Umi nggih. Makasih nggih. Titip nggih. Motivasi. Nggih, sebagai motivasi Bapak Ibu. Dados mumpung di bulan Ramadan, monggo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul
khairat. Nggih. Mbok bilih mekaten Bapak Ibu materi wonten ing sonten punika ingkang saged kita aturaken saestu monggo kita berusaha sareng-sareng untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Mekaten ingkang saged kita aturaken, apabila wonten salah khilafipun nyuwun agunging pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.